Bercerita soal pesona Papua seolah tak akan ada habisnya. Keindahan alam, keragaman hayati dan budaya di sana selalu menarik untuk diperbincangkan. Pesona alam bawah laut, pesisir pantai, pegunungan, dan salju abadinya adalah sedikit kisah legendaris Papua yang menjadi magnet di kalangan wisatawan domestik dan dunia. Sesungguhnya, masih banyak lagi pesona keindahan Papua yang menarik untuk dijelajahi. Untuk sampai ke destinasi wisata Kampung Sawanderek dan Kali Biru Teluk Mayalibit, langkah pertama yang harus kamu ambil adalah terbang ke Sorong. Dari Sorong, kamu bisa melanjutkan perjalanan dengan kapal feri, speedboat ataupun pinisi ke Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Waisai ini semacam gerbang utama untuk masuk ke wilayah-wilayah wisata Raja Ampat lainnya. Halo pemirsa, siapa sih yang suka traveling? Pasti semuanya suka kan? Pada saat ini Maria akan mengajak pemirsa untuk menikmati salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, di mana kabupaten ini dikenal dengan destinasi wisata yang sangat luar biasa, yang dinamakan surga kecil yang jatuh ke bumi. Kenapa dinamakan demikian? Karena memang di Kabupaten Raja Ampat ini memiliki destinasi yang sangat luar biasa, wisata bahari, dan juga gugusan pulau-pulau yang sangat luar biasa. Tetapi yang akan Maria ajak kepada pemirsa ini adalah ke salah satu destinasi wisata, yaitu di Sawandarek. Seperti apa Sawandarek? Terus ikuti perjalanan saya. Pertama-tama kamu harus tahu dulu nih, Kampung Sawanderek ini terletak di Pulau Mansuar, tepatnya di distrik Meos Mansar. Desa ini tidak besar, tapi punya banyak hal yang menarik buat dieksplor. Untuk menuju ke kampung wisata Sawanderek dengan menggunakan speedboat ataupun longboat bermesin, untuk perjalanan wisata kali ini menggunakan speedboat bermesin 200 PK 2 unit ya. Jadi tak heran perjalanan ini cukup menghemat waktu hingga sampai ke Kampung Sawanderek kurang lebih 30 menit perjalanan. Sepanjang perjalanan, mata saya disuguhkan dengan panorama alam yang luar biasa. Gugusan pulau-pulau yang cantik akan keelokannya, air laut yang bersih, dan langitnya yang begitu indah, seolah menemani perjalanan saya kali ini. Begitu menginjakan kaki di sini, saya langsung disambut dengan suasana yang berbeda dengan hiruk-pikuk perkotaan. Selain itu, ada hal unik lain yang bisa kita temui di Sawandarek ya pemirsa, yaitu salah satunya burung Maleo waigeo. Burung ini adalah salah satu spesies burung endemik yang cuma bisa kita lihat di sini. Jadi sambil jalan-jalan di sekitar desa, jangan lupa sempatkan waktu untuk melihat burung langka ini ya. Nah, salah satu daya tarik utama Sawandarek tentu saja lautnya yang luar biasa jernih. Buat kamu yang suka snorkeling, tempat ini adalah surga untuk kamu. Airnya bening sekali, jadi kamu bisa lihat dengan jelas terumbu karang yang cantik dan ikan-ikan warna-warni yang berenang bebas. Tidak cuma itu, biota laut di sini juga sangat luar biasa kaya. Kamu bisa ketemu sama makhluk-makhluk laut yang jarang kamu temui di tempat lain. Sama halnya dengan kuda laut mini, udang mantis, sampai ke blue ring octopus yang terkenal eksotis.
Bayangkan, kamu bisa snorkeling sambil melihat kehidupan biota laut yang selama ini mungkin cuma bisa kamu lihat di dokumenter-dokumenter saja. Kampung ini tidak memiliki jumlah penduduk yang banyak, sehingga kampung ini menjadi salah satu rekomendasi bagi pemirsa wisata kita untuk melakukan perjalanan liburan bersama keluarga. Turis-turis wisatawan ini datang untuk mau nikmati alam, burung-burung, ikan yang di laut ini, di depan jembatan ini, terus kasih makan ikan, terus japu karang laut ini dengan wisatawan juga bisa datang untuk menginap di homestay. Per kepala 500 untuk per kepala satu malam. Ya. Jadi kita punya kampung ini tidak terlalu luas juga, dia punya wilayah lokasinya yang tidak terlalu luas. Cuma yang ada itu cuma lihat dia punya sekitarnya cuma luas seperti ini. Ada bebek juga untuk wisata. Orang bisa mau nikmati itu juga ya di kampung. Kalau penduduknya untuk di kampung ini ada 54 kakak, tapi jumlah jiwanya untuk kebanyaknya 200 kurang lebih dari itu. Iya. Kalau di depan sini itu disasi. Ya, disasi. Sebelum kami pindah dari pertama itu sudah disasi sudah berapa tahun. Jadi tidak boleh mau mancing di depan sini. Tidak boleh mancing di depan sini untuk di depan sini dilarang. Kemarin resort yang ada di Agusta, malam itu dia ada bawa ikan 1 ekor di laut sini, ikan. Dia bawa itu kecil saja, cuma malam itu masyarakat di kampung ini dapat lihat. Nah, besoknya ke sana untuk menagih para resort itu. Resort ya yang punya pemilik resort itu. Dia bayar 1 ekor itu 5 juta. Ya, dia punya harganya. Jadi di sini kalau ada mau pelanggaran seperti itu berarti harganya itu sudah yang ditentukan seperti itu. Di sini ada hiu, pokoknya ikan-ikan warna apa saja modelnya ada di sini. Karang juga modelnya ada semua di sini, Tian. Semua pengunjung kan ke sini untuk mau nikmati hasil-hasil yang atau hasil-hasil kampung yang ada di depan kampung ini, jembatan ini. Berada di sini memang suasananya terasa jauh berbeda. Di sini saya melihat menikmati indahnya alam laut yang indah, masyarakat kampung yang ramah, serta kicauan burung-burung serta suasana kampung yang masih sangat asri. Nah, selain itu, yang menariknya lagi dari kampung Sawandarek ini adalah kampung ini masyarakatnya mayoritas 100% menganut agama Kristen Advent. Beruntungnya saya kali ini karena bisa menemui salah satu galeri seni ukir yang ada di sini. Saya disambut hangat oleh pemilik galeri seni, sebut saja Bapak Dimara. Beliau merupakan seniman yang membuat ukiran kayu untuk dijual sebagai buah tangan dan oleh-oleh dari kampung ini. Jadi ini barang-barang ini saya buat berdasarkan sisa-sisa kayu yang dipakai oleh tukang-tukang, lalu tidak dipergunakan, itu yang saya buat, bentuk jadi patung. Dan yang biasa tamu-tamu yang datang ke sini, dia senang untuk lihat, ambil gambar dan beli untuk jadi kenang-kenangan. Jadi sudah banyak yang sudah keluar ke negara luar, dan ini sudah keluar di YouTube Raja Ampat, termasuk dari ikon Raja Ampat.
ada sebagian di ikon Raja Ampat. Ukiran ini hanya menggambarkan dulu orang tua-tua, khususnya di Raja Ampat, mereka pergi di mana tempat tinggal Sultan, yaitu di Ternate sebelah, Tidore. Nah, lalu mereka bawa sedikit persembahan uang untuk memberikan kepada Sultan, dan cara mereka duduk depan raja untuk memberikan itu persembahan. Ukiran yang saya buat ini sifatnya apa yang biasa tamu-tamu yang datang untuk menyelam, apa yang mereka senang, itu yang saya buat untuk orang bisa lihat, dan yang senang lagi orang bisa membantu dengan beli dengan uang. Seperti manta, ada poin-poin yang ini, tapi mereka cuma bawa untuk menandakan bahwa mereka sudah sampai di tempat-tempat yang sudah dikurung untuk tempat orang menyelam, poin-poin menyelam gitu. Pemirsa wisata kita, nggak perlu berenang jauh ke pantai, kamu udah bisa langsung nyemplung dan menikmati keindahan underwater yang luar biasa di sini. Jadi, buat kamu yang belum pernah snorkeling atau bahkan masih pemula, tenang saja. Snorkeling di sini tidak butuh skill khusus kok. Cukup siapkan masker snorkeling dan nikmati keindahannya. Yes, benar sekali. Seperti yang saya lakukan kali ini, sembari memberikan makan pada ikan di pelabuhan atau dermaga kecil, saya langsung melakukan snorkeling untuk melihat banyaknya ragam ikan di sini. Asik kan pemirsa? Selain itu juga, kalau kamu pengen pengalaman yang lebih menantang, diving di Sawandarek adalah pilihan yang tidak boleh kamu lewatkan. Laut di sekitar Sawandarek punya berbagai spot diving dengan kedalaman yang bervariasi. Jadi, cocok buat penyelam pemula sampai yang sudah pro. Saat kamu menyelam lebih dalam, kamu akan menikmati view bawah laut yang lebih menakjubkan lagi. Ada ikan mandarin yang cantik, kakap schooling snapper yang berenang dalam gerombolan besar, dan bahkan ikan ekor kuning yang berenang dengan lincah. Seru kan? Nah, kalau kamu pengen pengalaman yang lebih menantang lagi, diving di Sawandarek adalah pilihan yang tidak boleh kamu lewatkan. Laut di sekitar Sawandarek punya berbagai spot diving dengan kedalaman yang bervariasi, cocok buat penyelam pemula sampai yang sudah pro. Nah, gimana pemirsa? Keren kan? Wisata kita di kampung Sawandarek ini. Oke pemirsa, selanjutnya saya mau ngajak pemirsa jalan ke wisata selanjutnya. Apa ya kira-kira? Ya, benar sekali. Kali Biru Teluk Mayalibit, Raja Ampat. Yuk bergegas naik speedboat untuk menuju Kali Biru Teluk Mayalibit. Objek wisata alam Kali Biru di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya ini letaknya di Kampung Warsambin, Distrik Teluk Mayalibit. Untuk sampai ke sini sekitar 50 menit perjalanan darat dari Waisai, ibu kota kabupaten. Tetapi yang saya pilih melakukan perjalanan lewat laut dengan speedboat dengan waktu tempuh kurang lebih 60 menit. Titik perjalanan dimulai dari sini, Kampung Sawandarek. Sepanjang perjalanan saya terus menikmati indahnya alam Raja Ampat.
Dan kembali lagi saya rehat sejenak dan melihat salah satu pulau, Meosbun, pulau kecil yang memiliki daya tarik wisata akan kecantikannya. Keren kan pemirsa? Setelah menikmati pantai Meosbun, saya melanjutkan perjalanan selanjutnya ke Teluk Mayalibit. Sepanjang perjalanan memasuki teluk, yang Anda akan dapatkan di sini adalah lagi-lagi alam yang sangat indah. Pemirsa wisata kita, karena suasananya sudah semakin sore, saya memutuskan untuk menginap di homestay yang ada di Kampung Warsambin, Teluk Mayalibit, dan akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Tapi sebelum itu, saya mendayung dulu nih pemirsa. Ketika tiba, alam ini seperti mengatakan selamat datang. Ketika itu pun saya langsung menggunakan perahu kano untuk menikmati laut Kampung Warsambin Teluk Mayalibit. Dan luar biasa, indah kan pemirsa? Iya dong, Raja Ampat, surganya destinasi wisata. Pemirsa, kita lanjutkan perjalanan wisata kita kali ini ke Kali Biru. Kali Biru adalah sebuah sungai kecil di tengah hutan Warsambin yang bermata air dari pegunungan. Sejatinya Kali Biru berada di luar Kampung Warsambin dan harus dijangkau menggunakan perahu bermesin atau speedboat. Oleh karena itu, sesampainya di perkampungan yang berada di pesisir teluk, kita harus segera menyewa speedboat berkapasitas 10 hingga 12 orang. Kita juga harus menyewa seorang pemandu dari warga Warsambin. Biasanya pemandu di lokasi itu adalah anak-anak kampung yang sudah sangat paham rute lokasi ini. Perjalanan dari dermaga menuju titik sandar perahu di tengah hutan adalah sekitar 20 menit. Sepanjang perjalanan menuju Kali Biru, lagi-lagi saya disuguhkan dengan pemandangan keindahan hutan hijau di antara gugusan Waigeo, pulau terbesar di Raja Ampat, di mana Warsambin dan Kali Biru berada. Permukaan air di sekitar gugus pulau sungguh jernih sehingga kita dapat menyaksikan dengan mata telanjang terumbu karang alami dan ratusan jenis ikan aneka bentuk di bawah perahu kita. Selang 10 menit, perahu berbelok ke kiri dan sejurus kemudian langsung memasuki muara sungai berair jernih berarus lumayan kencang. Lagi-lagi, hutan hijau lebat di kiri kanan sungai membuai mata, ditingkahi kicauan aneka burung. Pohon-pohon tinggi besar menjulang seperti hendak menyapa kedatangan siapa saja yang memasuki sungai ini. Tak lama perahu pun menepi di sebuah daratan berbatu yang terdapat papan bertuliskan Sabta Pesona. Inilah titik terakhir dari perjalanan menuju Kali Biru. Sebuah jalan setapak beralas tanah harus kita lalui selama 20 menit sebelum bertemu aliran sungai dangkal setinggi mata kaki orang dewasa. Pemirsa, saat ini saya sudah tiba di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di Teluk Mayalibit, yaitu saya akan menuju ke salah satu destinasi wisata yang sangat unik, yaitu Kali Biru. Dan saya akan ditemani oleh salah seorang guide, adik Yuna, dan kita akan melewati lokasi ini untuk menuju ke Kali Biru. Terus ikuti kami. Ayo Yuna.
terlihat jernih dan sangat dingin. Meski suhu udara di sekitar tak lebih dari 25 derajat Celcius, suara serangga hutan turut menghibur langkah kaki kita. Setelah menyeberangi aliran dangkal selama 5 menit, kaki kita akan bertumbuk ke tangga semen yang di atasnya terdapat gapura bertuliskan, "Selamat datang di Kali Biru." Tunggu dulu nih, karena kita masih harus menjejak jalan setapak berbalut semen sejauh 200 meter, bersambung jalan bersusun, pilah papan sejauh 100 meter, dan berakhir di tepian Kali Biru. Pemirsa, ini adalah salah satu tarian selamat datang dari masyarakat Teluk Maya Libit, khususnya di Kampung Warsambin, untuk menyambut para tamu atau turis yang datang ke Kali Biru. Oke. Nah, saat melewati lokasi ini, disinilah kami dan tim mendapatkan surprise dari tim Kritikal The Jatim Mangrove Maya Libit, di mana anak-anak kampung menyambut kedatangan kami dengan atraksi budaya yang luar biasa. Cukup membuat jantung berdetak lebih kencang ya, saking terkejutnya kami saat itu memasuki lokasi destinasi wisata Kali Biru dengan sangat-sangat excited. Ini adalah atraksi masyarakat lokal ketika menyambut tamu yang hendak datang berkunjung ke destinasi wisata mereka. Nah, para pemandu wisata ini akan langsung mengantarkan kita ke lokasi destinasi Kali Biru. Seperti namanya, kali kecil ini berair sangat biru, sangat jernih, dan terkadang berubah hijau toska. Saking jernihnya, mata kita dapat leluasa melihat dasar sungai berupa bebatuan, batang kayu mati, dan tentu saja aneka ikan. Arus sungainya tak deras, bahkan cenderung tenang. Pepohonan besar berbatang tinggi seperti memeluk erat alam di sekitar sungai dan membuat sinar matahari hanya menembus di beberapa bagian saja. Lebar sungainya sekitar 2 meter, meski di beberapa sudut bisa mencapai 4 meter. Demikian juga dengan kedalamannya, sekitar 2-3 meter. Kendati ada pula yang mencapai 5 meter. Jadi ini memang Kali Birunya ya? Iya, benar sekali Kakak. Jadi ini adalah Kali Birunya, tapi terkadang Kali Birunya juga itu warnanya tergantung dengan cuaca. Kalau memang mendung, terkadang kalau macam banjir, mendung itu warnanya berubah jadi hijau toska. Oke. Kalau Tapi ini warna? Ini tidak terlalu biru. Kalau panas menyentuh airnya baru biru sekali. Jadi ini memang airnya jernih. Iya, Tapi airnya kalau jernih kita seperti lihat ini. sampai ke kedalaman dasar, airnya warna biru ya. Jadi ini pemirsa bisa lihat salah satu spot wisata yang wajib Anda kunjungi ketika ke Teluk Maya Libit, Raja Ampat. Selamat datang di Kali Biru.
got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. Saat berenang ke Kali Biru, kulit tubuh kita dapat merasakan air sungai yang begitu dingin, sekitar 15-20 derajat Celcius. Masih terjaga keasrian hutan Warsambin menjadi penyebab lain air sungai terasa sangat sejuk. Walaupun berada di tengah hutan belantara, kawasan Kali Biru sudah tertata karena ada beberapa pondokan atau gazebo untuk duduk-duduk bagi pengunjung. Masyarakat setempat secara bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan Kali Biru. Para pengunjung diminta untuk tidak meninggalkan sampah yang mereka hasilkan. Dibantu juga oleh para pemandu, pengunjung harus membawa kembali sampah-sampah plastik, bekas bungkus makanan dan lainnya keluar dari Kali Biru dan dibuang di tempat khusus di sekitar dermaga Warsambin. Setiap kunjungan wisatawan ke Kali Biru dapat membantu perekonomian masyarakat setempat, khususnya penyedia jasa transportasi perahu dan pemandu lokal. Begitu pula para pemilik warung makanan dan minuman. Juna Kane, salah satu pemandu wisata dari Kampung Warsambin, Teluk Mayalibit, juga menuturkan kisah menarik tentang sejarah Kali Biru. Dahulu kala sebelum pergi berperang, para leluhur di kampung ini akan berendam di Kali Biru selama 12 jam. Apabila setelah keluar tubuh mereka terasa hangat, maka itu pertanda mereka siap untuk berperang. Namun jika tubuh mereka masih terasa dingin, berarti belum saatnya mereka berangkat ke medan perang. Pada zaman dahulu Kali Biru digunakan oleh orang-orang asli Teluk Mayalibit, di mana sebelum mereka berperang biasanya mereka datang dan berendam selama 12 jam di Kali Biru. Dan pada saat mereka keluar dari Kali Biru, ketika mereka merasa badan mereka hangat atau panas, itu artinya mereka siap untuk berperang dan mereka akan menang. Tetapi pada saat mereka keluar dan mereka merasa badannya dingin, itu artinya mereka tidak siap karena mereka akan kalah. Karena penduduk setempat di Teluk Mayalibit percaya bahwa alam dapat menyeleksi mereka. Salah satu pengunjung asal kota Waisai, Airin, mengaku baru pertama kali datang ke Kali Biru dan terkesan dengan keindahan serta kejernihan airnya yang masih sangat alami. Menurutnya, Kali Biru merupakan salah satu destinasi terbaik di Papua yang wajib dikunjungi. Halo, saya Airin. Saya salah satu pengunjung di sini. Di sini Kali Biru menurut saya salah satu spot terbaik. Worth it menurutku kalau datang ke sini jauh-jauh. Di sini bagus, airnya dingin dan Tak hanya itu, hal senada disampaikan pengunjung lainnya. Hadijah yang mengaku telah beberapa kali datang ke Kali Biru karena pesona alamnya yang tetap terjaga dan suasananya yang menyenangkan. halo, perkenalkan nama saya DJ. Biasa saya kesini sudah berulang-ulang kali, tapi untuk pertama kalinya saya merasakan air yang sangat dingin sekali ini, karena ini di pagi hari. Sekarang mungkin masih jam 7-an. Kali Biru memang bagus, jadi apa sih, kita tidak bisa mengekspresikannya. Jadi kalian datang sendiri untuk melihatnya langsung. Nah, gimana pemirsa wisata kita? Keren kan? Yuk, siapkan dirimu dan kunjungilah Tanah Para Raja. Raja Ampat, sungainya destinasi wisata kita. Selamat berwisata.